pagi, saya Muhammad Fitur Wicaksono, Presensi 23 akan membawakan berita tentang Timnas 17 lolos kualifikasi Piala Asia 2025. Timnas Indonesia 17 bermain imbang 0-0 melawan Australia dalam laga matchday ketiga kualifikasi Piala Asia 17 yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Kuwait, Minggu 27 Oktober 2024. Hasil ini membuat Timnas Indonesia bertengger sebagai runner-up grup D dengan 7 poin dan memastikan lolos ke putaran final melalui jalur peringkat 2 terbaik. Pada pertandingan Australia tampil agresif dengan langsung mengambil inisiatif serangan, sementara Timnas 17 memilih bermain lebih bertahan dan berhati-hati. Serangan bertubi ke Australia di awal babak pertama berhasil diantisipasi oleh lini pertahanan Indonesia. Peluang emas pertama untuk Garuda Muda lahir menit ke-12 ketika Zabi Goli melepaskan tendangan keras dari kaki kanan. Namun sayangnya tembakan itu dapat ditepis oleh penjaga gawang Australia. 2 menit berselang, kesempatan lain kembali hadir. Umpan dari Mirjatullah berhasil diamput oleh Goli dengan first time shot, tapi bola yang kemudian disambar Vandra Rasta berambut tipis di atas Mistar. Musuh keras Muda berulang kali mencoba menekan pertahanan Indonesia dengan tak kurang dari 5 tembakan yang diarahkan gawang Dafa Al-Ghazani. Namun kokohnya pertahanannya dalam langsungan Nova Arianto mampu menghalau serangan-serangan tersebut. Di menit ke-31, Australia mencetak gol dengan tempo sedang. Garuda Muda mendapatkan peluang di menit ke-61 melalui skema serangan balik. Namun umpan crossing dari Mirza gagal ditunaskan oleh Daniel Alfredo sehingga bola hanya melambung di atas Mistar. Memasuki menit ke-10, penanganan semakin melambat karena kedua tim lebih berhati-hati dan minim kontak fisik. Australia banyak menguasai bola di area pertahanan sendiri, sementara Timnas 17 menunggu dengan sabar di pertahanan. Hingga menit panjang berbunyi, kedudukan imbang 0-0 tetap bertahan dan mengantarkan Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang bakal digelar di Arab Saudi. Lanjut pada berita kedua, ada berita tentang Erik ten Hag resmi dipecat Manchester United. Manchester United resmi memecat pelatihnya Erik ten Hag. Kabar pemecatan diumumkan oleh situs resmi klub. Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama Manchester United. Bunyi pernyataan resmi Manchester United seperti dilansir dari Detik Sport. Manchester United meraih rangkaian hasil buruk sepanjang musim ini. Manajer asal Belanda itu secara keseluruhan gagal membawa kejayaan ke Old Trafford sejak tahun 2022. Pemecatan ini tak lepas bentuk kekalahan MU atas West Ham United di Red Devil kalah 1-2. Erik ditunjuk pada April 2022 dan membawa klub meraih 2 trofi domestik, yakni Piala Carabao pada 2023 dan Piala FA pada 2024. Kami berterima kasih kepada Erik atas semua yang telah ia lakukan bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa mendatang. Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih tim sebagai pelatih kepala sementara, didukung oleh tim pelatih saat ini. Sementara pelatih kepala tetap sedang direkrut. Lanjut pada berita ketiga, ada hasil pertandingan Serie A, yakni AC Milan versus Napoli. Pada dini hari, Napoli sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi AC Milan di San Siro dalam laga lanjutan Serie A 2024 dan 2025. Tim asuhan Antonio Conte menunjukkan performa solid yang mengantarkan mereka menang 2-0 dan memperpanjang tren kemenangan mereka dalam 5 pertandingan berturut-turut. Rabu 30 Oktober 2024 dini hari, bermain di San Siro, pertandingan ini cukup mencuri perhatian dengan performa Napoli yang sedang sangat bagus. Milan di sisi lain masih inkonsisten dalam beberapa pekan terakhir. Sejak menit awal, Napoli menunjukkan dominasinya dengan tekanan instan yang menyulitkan AC Milan untuk mengembangkan permainan. Berkat strategi yang efektif, Napoli berhasil mencetak gol masing-masing lewat kontribusi Romelu Lukaku pada menit ke-5 dan Kvaratskhelia pada menit 43. Dengan hasil ini, Napoli tangguh di puncak klasemen sementara dengan 25 poin dari 10 laga. Sementara AC Milan harus bertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara Serie A 2024-2025. Napoli memulai laga dengan intensitas tinggi, menerapkan garis tekanan tinggi yang membuat lini belakang AC Milan kesulitan. Pendekatan ini terbukti efektif ketika Lukaku berhasil membuka skor untuk Napoli di awal babak pertama setelah memanfaatkan kesalahan di pertahanan Milan. Serangan Napoli tidak berhenti di situ. Kombinasi antara para gelandang dan penyerang mereka terus-menerus menciptakan peluang yang mengacau pertahanan Milan. Di ujung babak pertama, Kvaratskhelia menambah keunggulan Napoli dengan sebuah gol cantik yang mengecoh kiper Milan. Gol ini sekaligus mengunci kemenangan Napoli yang membuat mereka terus bertahan di persaingan papan atas Serie A. Milan tidak bermain buruk di pertandingan ini. Mereka dominan dalam penguasaan bola dan jumlah tembakan, tapi serangan-serangan mereka tidak efektif. Kinerja pemain-pemain kunci Milan tampak menurun dan kurangnya koordinasi antar lini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Conte yang baru menukangi Napoli pada musim ini tampaknya berhasil membawa perubahan positif dengan pendekatan taktik yang kuat dan fokus pada koordinasi antar lini. Di bawah asuhannya, Napoli tidak hanya solid dan bertahan tetapi juga sangat produktif di lini serang. Sekian berita yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.